Yang dimaksud dengan ummi di situ tentunya adalah untuk masyarakat Arab tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Tapi untuk Rasul, Allah yang memberikan ilmu baca dan ilmu tulis, ilmu yang tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat Arab. Ya, antara lain ini. Bismillah tanpa alif. Alkitab tanpa alif. Mungkin kurang perhatian kan ya kayak itu tuh. Semuanya tulisan Alkitab dalam Al-Quran dari mulai pertama sampai akhir tanpa alif. Tapi kalau kitabun ada yang pakai alif, ada yang tidak. Ada yang pakai alif. Ada yang tidak. Ketika kita lihat pokoknya dalam surat An-Naml, surat An-Naml ayat 1, surat 27 ayat 1, tulisan kitab pakai alif. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kitabim mubin pakai alif. Surat 27 ya, ayat 1. Dan pada surat 27 ayat 75, fi kitabim mubin, suratnya sama, ayatnya beda, tulisan kitab tidak pakai alif. Kalau tidak punya arti, enggak mungkin terpelihara 14 abad. Sudah 14 abad tuh kan sampai sekarang. Dan terpelihara, silahkan lihat. Ya, kita perhatikan saat ini juga. Nah, apa nih? Gak mau. Ya. Oh iya. Ya. Wa kitabim mubin. Belum muncul ya. Gak apa-apa deh. Jadi surat An-Naml ayat 1, tilka tasin, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Sedangkan pada ayat 75 tertulis lagi kitabim mubin, namun tidak pakai alif taknya itu. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Tulisan kitabim mubin seperti ini. Dan terulang kalimat kitabim mubin tanpa alif. Itu semuanya punya makna. Insya Allah kita pelajari di sini. Ada apa di balik tulisan kitab? Terkadang pakai alif, terkadang tidak. Kemudian ini masih berbicara tulisan. Sekarang umpamanya tulisan as-shalah. Ya. Ada yang pakai wawu. Ada kalau kita temukan sholatihim pakai alif. Sholatihim sahun, sholatihim khasyi'un, sholatihim yuhafidhun, itu pakai alif. Oh mungkin kalau disambung pakai alif, enggak juga. Untuk inna sholataka sakanul lahum, inna sholataka pakai wawu. Surat At-Taubah ayat 103.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka. Itu pakai alif, pakai waw. Salatahu kullun qad 'alima salatahu, pakai alif. Dalam surat An-Nur pemanya. Kemudian ya Syuaibu as-salatuka ta'muruk, itu juga pakai waw. Tulisan sholah ada yang pakai waw, ada yang pakai alif. Sangat luar biasa ya Al-Quran yang kita imani, terpelihara tulisan, terpelihara huruf, terpelihara bacaan, terpelihara bahasanya. Saya angkat hal ini biar kita semakin termotivasi untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat iman kepada kita yang kita imani, dibuktikan kebenarannya dalam segala segi. Dapat kita buktikan kebenarannya dalam segala segi. Bahasanya sama di seluruh dunia. Baca Quran, surat Al-Ikhlas di Bandung, di Jakarta, di Sydney, di Cikalong, di Chicago, di mana lagi? Di Chicago sama. Di Kalimalang, di Kalijati, di California sama. Dekatnya California ke Kalijati. Itu semuanya sama bahasanya. Itulah keindahan yang kita imani. Nah, ini berbicara tentang zalikal kitab. Nah, kalau umpamanya ditanya, apa sih bedanya bismillah kok tidak pakai alif, bismirabbik pakai alif? Apa sih bedanya kitabim mubin ayat 1 surat 27 dan ayat 75 surat 27 tidak pakai alif? Apa sih maksudnya? Mungkin jawaban sementara, wah saya belum nyampe sana, masih jauh. Karena masih jauh, maka surat Al-Baqarah memberi isyarat kepada Alkitab pakai zalika. Zalika Alkitabu. Kenapa pakai zalika? Sedangkan kepada Al-Quran tidak ada zalika Al-Quranu. Ya. Terulang dalam Al-Quran sebutan hadzal Quran sampai 14 kali. Tidak ada zalikal Quran. Dan untuk kitab zalikal kitabu tidak ada hadzal kitabu. Terjemahan yang ada zalikal kitabu la raiba fi diartikan kitab Al-Quran ini. Kalimat ini isyarat kepada yang dekat. Sedangkan zalika menunjukkan yang jauh. Silahkan nanti selesai dari sini, antum semuanya jadi ulama, kritik tuh terjemahan daripada agama. Boleh-boleh saja. Yang dikritisi terjemah bukan Quran. Dan sudah saya bikin tulisannya. Silahkan dibaca, sudah tafsir 10 qiraat jilid 1 sudah saya bahas itu. Kenapa kepada Alkitab pakai zalika, kepada Al-Quran pakai hadza? Dan tulisan saya jilid Mu'jizatul Al-Quran kalau sudah saya kirim ke Kemendag Pusat, sudah saya kirim. Wallahu alam dibaca apa enggak. Kalau dibaca mungkin mereka akan menjadi pertanyaan. Oh iya, kenapa nih? Mudah-mudahan nanti ada revisi. Ya. Kita perhatikan lagi ya. Jadi kalau tadi hadis Rasul menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Mana pinjam mushaf? Ya. Ini bukan Quran ya, bukan ya? Ini bukan Quran. Ini mushaf.
Pas saya buka, yang saya lihat ini kitab. Ya, tulisan terlihat. Pas saya baca, kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kedengaran? Itulah Quran yang kedengaran. Menggunakan lisan itu Quran, menggunakan mata itu kitab. Kemudian saya tutup. Diingat-ingat yang barusan saya baca. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Zikir itu. Ingat. Ingat bagaimana mengingat Allah. Ingat apa aturan Allah. Ingat apa larangan Allah, perintah Allah. Ingat nama Allah, ingat sifat Allah. Zikir semuanya itu. Dan ada semuanya di sini. Kemudian kalimat dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Namanya saja zikir ya, zikru. Tuh. Ingat kepada Allah. Di dalamnya ada rahmat Allah, zikru rahmat rabbik, diingat rahmat Allah. Allah cerahkan rahmat kepada abdahu, hambanya bernama Zakaria. Zakaria seorang nabi, pembimbing bagi kita dalam kehidupan saat ini. Bagaimana kita belajar kepada Nabi Zakaria, belajar apa yang paling utama kepada Nabi Zakaria? Belajar sabar, belajar istiqomah. Dan memelihara nikmat iman bahwa Allah penguasa segala-galanya. Ketika Nabi Zakaria disebutkan dalam surat ini, inni wahanal azmu washta'ala ar-ra'su syaiba, tulang belulangku sudah lemah, kepalaku sudah nyala. Coba kepala sudah nyalanya, dibakar emang. Washta'ala ar-ra'su, kepala nyala, syaiban, karena semuanya sudah jadi uban, sudah enggak ada rambut lagi. Semuanya jadi uban sampai dikatakan nyala. Jadi dari kejauhan kelihatannya menyalanya. Kalau dari tempat yang poek Nabi Zakaria muncul, itu kelihatan rambutnya itu. Nah, dia sampai sudah menyala kepalanya dengan uban, belum punya anak. Istrinya mandul. Tapi tidak pernah putus asa. Tetap memohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Enggak pernah putus asa. Walaupun sudah menyala kepalanya. Pelajaran dari Nabi Zakaria, diikat kalimatnya zikru, ilmu buat semuanya, antum semuanya. Kalau sesekali di perjalanan menghafal Quran ada ayat yang susah sekali dihafalnya, ya, kadang-kadang ditemukan begitu. Pengalaman, Kang Lutfi? Iya, pengalaman. Ferry, pengalaman kan? Waduh, ini susah sekali dihafal. Disitulah ingat kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sabar berapa puluh tahun. Belum punya anak terus. Soalnya kalau Allah sudah memberi, pasti akan turun. Ini belum saja. Nikmati menghafal. Melebihi daripada menikmati hafalan. Pegang ya oleh antum semuanya tuh. Nikmati menghafal melebihi daripada menikmati hafalan. Hafalan pemberian dari Allah. Menghafal juga pemberian dari Allah. Cuma kalau hafalan dibagi-bagi oleh Allah beda-beda. Kemarin hari Kamis ya. Betul, seminggu sampai sekarang. Ada tamu ke sini yang baru belum tahu. Ada tamu dari sini, pemuda, dia hafal Quran sejak usia 10 tahun. Mutqin. Itu pemberian dari Allah. Gak usah kita bertanya-tanya. Kenapa ke saya kok nggak ngasih ya Allah ya? Nggak usah. Yang akan dinilai oleh Allah bukan seberapa banyak hafalanmu, tapi sejauh mana kamu berjuang menghafal. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Tidak mustahil. Ada orang yang mungkin berat sekali menghafal.
nilainya di atas orang yang begitu mudah mendapatkan hafalan. Karena itu bekal dari Allah, karunia dari Allah beda-beda. Kemampuan memahami dari Allah, berjuang memahami, ada nilai buat kita semuanya. Kemampuan menghafal pemberian dari Allah, berjuang menghafal, itulah yang akan mendapatkan nilai dari Allah. Maka ketika sulit, pokoknya saya menghafal aja, nikmati saja menghafal. Dulu ada santri yang sekarang aktif di Bandung. Dia pernah dikomentari sama teman-temannya, saya kalau sudah turun semangat menghafal, saya lihat dia. Dia itu masuk ke sini belum lancar membaca. Tapi waktu itu masih awal-awal. Dan kadang-kadang satu ayat dia menghafal dari pagi sampai sore. Gak hafal-hafal. Sampai dia di atas rooftop menghafal tengah malam gitu. Dan sekarang sudah menjadi guru tahfidz Quran sekarang. Dan terkejar waktunya. Cuma di awal-awal dia cukup berat. Tapi setelah itu Allah berikan kepadanya kemudahan. Karena Allah Maha tahu orang ini sabar. Dan orang ini istiqomah. Sekarang sudah menjadi guru tahfidz Quran, lembaganya di Bandung. Yang dulunya adalah Kang Imam, sekarang diserahkan ke dia. Ya, walaupun diperlihatkan di ini enggak muncul juga. Kenapa ini enggak muncul? Ada gangguan enggak? Apalagi yang perlu kita perhatikan dari tulisan yang jelas dalam Al-Quran, tulisan Al-Quran tidak mengikuti aturan yang dikenal oleh orang Arab. Karena ilmu Allah langsung diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau sekiranya masih ada yang mempertanyakan tulisan itu dari sahabat, Rasul cuma mendiktekan, sekiranya itu diterima, ketika Rasulullah membaca Alif Lam Mim, tentunya akan ditulis oleh sahabat Alif Lam Mim. Tentunya begitu. Rasul membacakan Alif Lam Mim tulis, tentunya akan ditulis seperti ini. Alif Lam Mim. Tapi ternyata tulisan cuma 3 huruf. Dan hadis tadi menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menganggap bahwa alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Ini sampai dirinci oleh Rasulullah. Yang dimaksud dengan membaca 1 huruf dari Al-Quran, nih 1, 2, 3. Apakah membaca alif lam mim dengan 3 huruf ini nilainya di hadapan Allah sama dengan bismillah? Kalau ditulis alif lam mim kan 9 huruf tuh. Alif lam mim. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 7 huruf. Ini cuma 3 huruf, tapi bacaannya itu senilai 9 huruf. Nilainya banyak mana? Banyak alif lam mim atau bismillah. Ketika kita menyebut alif lam mim, berapa ketukan? Alif 3, lam 6, 3, mim 6. Berapa harokat tuh? Mana yang lebih lama dengan bismillah? Alif lam mim lebih lama. Nilainya bagaimana? Gak usah mikirin nilai, itu mah urusan Allah. Kita mah ikuti saja bacaan. Kalau ditanya 5 gram emas dengan 5 gram perak, beratan mana? Sama kan? Nilainya beda. Sama-sama 5 gram kan, tapi nilainya beda.
Itu mah orang yang tahu. Oh, harga emas sekian, harga perak sekian. Allah saja yang maha tahu. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Semua kan ada di awal surat-surat. Biar Allah yang jelas, Rasul menegaskan bahwa setiap satu huruf dibaca nilai kebaikan 10 kali lipat. Kebaikan untuk membaca alif, tiga kata alif, ya. Dengan membaca a sama-sama kelihatannya satu huruf, biar Allah saja yang menilai. Kita tidak ikut campur menilai. Ya, ini yang akan kita pelajari secara bertahap selama antum di sini insyaallah. Kemudian sekarang masuk ke Al-Quran. Ini baru Alkitab. Nanti akan banyak dikali. Sekarang Al-Quran. Quran itu qara'a, ya, membaca, dan juga ada yang mengartikan mengumpulkan. Qira'ah, bacaan. Quran bukan sekedar bacaan, tapi bacaan di atas bacaan. Dalam bahasa Arab, formulasi kata yang diberi harokat u, sukun, panjang a, kemudian nun, itu memiliki makna yang lebih. Quran, kurban, husban, furqan. Itu memiliki makna di atas kalimat yang lainnya. Quran di atas qiraah. Husban di atas hisab. Kurban di atas qarbun. Apa yang dimaksud dengan Quran di atas? Karena Quran itu meliputi sekian banyak cara membaca yang diajarkan Rasul kepada sahabat dari Jibril, dari Allah. Insya Allah ikhwan akhwat yang mungkin baru datang belum begitu banyak tahu tentang yang dipelajari di sini. Insya Allah nanti akan mempelajari juga mengenal, paling tidak mengenal ilmu qiraat, minimal kenal qiraat yang 7. Nggak nyampe 10 lah. Terlalu banyak aturannya. Yang 7 saja juga cukup banyak. Dan sekarang udah nggak ada gunanya nih. Diikuti bersama membaca surat Al-Fatihah dengan beberapa qiraat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan isti'adzah, bacaan basmalah tidak ada perbedaan. Semuanya begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pertama dengan shad, kedua dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang shad disatukan dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Hati-hati ya, ketebalan bukan huruf yang dipertebal. Ihdinas, jangan ihdinos. Jangan jadi nos. Nas. Na-nya tipis, terbuka, shadnya tebal, dan sebelum sampai pusatnya huruf shad, mulut sudah dipersiapkan untuk membaca tebal. Ihdinas, nals. Kalau diperlambat akan seperti ini prosesnya. Ihdinas, nah gitu, nals. Dipercepat, nals. Semua, setiap kita temukan huruf yang tebal berharokat tasydid atau sukun, maka dibaca tebal. Nals, nakh, yas, sayas. Jangan sayas, itu tidak tebal ya. Dan kurang perhatian kebanyakan orang yang sudah mencapai ya keliling baca Quran, masalah ini masih banyak yang tertinggal. Ya mungkin belajarnya begitu kepada gurunya. Tadi dengan ismam namanya, shad kepada zai. Ihdinas sirata, az-sirata. Shad satukan dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kembali kepada shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub al-maw. Itu juga ingat yang tadi ghain itu dibaca tebal. Waktu sukun tetap tebal. Saya tidak menggunakan istilah bahasa Sunda huruf mati, huruf paeh. Orang Indonesia nyebutnya huruf matinya. Kalau mati nggak bisa hidup lagi, buang aja. Sukun itu bukan mati, tenang. Coba. Ucapan selamat pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah, mati sia kan gitu. Ya tentunya kalau sakinah diartikan mati, mendoakan mati kepada pengantin. Tapi nggak apa-apa lah, itu urusan metodologi. Yang jelas sukun itu artinya adalah tenang, sakinah.
siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ya, nanti bertahap dan dalam daurah 3 bulan pun akan diterangkan makharijul huruf dan sifatul huruf. Makhrajnya sin dengan shad sama, artinya pintu keluar mengucapkan huruf shad dengan sin sama. Perbedaan sifat. Kalau shad tebal, lidah naik sampai menyentuh gusi, sehingga disebut isti'ala dan itbaq. Sedangkan sin tidak naik sampai menyentuh gusi, apalagi as-samawat, as-salah, kan itu perbedaan. Nanti sifat huruf itu namanya. Demikian pula sekarang po, as-sirat, ya. Pada Kamis yang lalu, pada Sabtu ya, saya ingatkan kepada saudara-saudara ikhwan akhwat membaca huruf-huruf Al-Quran, perhatikan ilmunya yang diterangkan oleh Imam Al-Jazari. Sifat-sifat huruf. Kalaulah kita mendengar qari dari Timur Tengah membaca to keluar udara pecah, jangan diikuti. Itu mah dia sudah belajar nggak mampu itu ya. Umpamanya kan as-siratal ladzina, ya jangan diikuti. Sebab huruf to tidak keluar udara. Bahkan ini seorang qari yang sangat populer tingkat internasional. Dan untuk maqamat dia merupakan profesornya lah, guru besar di atas guru besar dia. Membaca qaf dia selalu pecah. Wa qala, ya. Wa idza qila lakum, nah gitu. Jangan diikuti. Sebab untuk orang Mesir banyak kesulitan membaca huruf qaf. Huruf qaf, huruf jim itu orang Mesir kalau tidak berlatih sulit mengucapkan hal itu. Sehingga qaf suka berpindah menjadi a. Yaqulu, yaul. Itu orang Mesir tuh. Kalau bahasa asli Arab, madza taqul, orang Saudi menyebutnya ishtagul, qaf jadi ag. Kalau orang Mesir, bit'ul, coba jauh sekalinya, bit'ul katanya. Jadi taqul jadi ut'ul. Itu kesulitan. Makanya wajar kalau di antara orang Mesir yang qiraatnya yang dia menguasai qiraat asyrah kubra, dan ada bacaannya bisa kita lihat di YouTube, tapi membaca qaf dia pecah. Qala, qa, enggak qa, tapi qala, qul huwallah, lam aqul lakum. Ya, tidak diikuti. Demikian pula membaca huruf jim. Banyak masyarakat Arab yang huruf jimnya itu pecah juga. Makanya Imam Al-Jazari orang Arab jelas. Imam Asy-Syatibi orang Arab jelas. Yang membuat keterangan jangan pecah itu huruf jim. Karena jim termasuk huruf syiddah majhurah. Suara tertahan, udara tertahan itu jim. Demikian pula to, huruf to, udara tertahan, suara tertahan. Tattali'u, ya. As-sirata, jangan as-sirata. Ya. Kita memperhatikan bagaimana pengucapan yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang sesuai dengan aturan. Saya perhatikan kalau imam-imam Masjid Nabawi
Untuk huruf jim yang lebih sempurna antara lain adalah Syekh Sudes sempurna, Syekh Abdullah Al-Juhani sempurna, Syekh Hudzaifi proses. Dulu beliau membaca jim pecah, sekarang enggak. Jadi kalau dulu-dulunya beliau membaca Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, ya. Idza jaa, sekarang enggak. Mungkin beliau juga terus berlatih. Nah, kita tidak ikut-ikutan kepada yang tidak sesuai dengan sifatnya. Baik, kita ulangi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ha ringan ya. Jangan sampai terbebani membaca huruf H. Saya dulu waktu kecil belajar membaca huruf H kepada nenek. H dada katanya. Oh, sampai bergetar. Amhilhum, kan gitu. wa ma huwa bimuzahzihihi, berat. Ringankan saja. Amhilhum famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Ya. Ada ha, ada ha, ada kha, dan kha jangan kelewatan juga sampai seperti mau mengeluarkan sesuatu. Ringankan saja. Yukha itu terlalu berat. Yukhadi'un Allah wa ma yakhda'un, tidak wa ma yakhda'un, enggak. Ringankan saja. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, membaca huruf ghin, ya, satu pintu keluar dengan kha, kan. Hanya bedanya kalau kha keluar udara, kalau ghin tidak. Al-mar, jangan mar, jangan tipis ya. Shad, ra, tha, ghin, dhad, ini satu ayat nih ya. Akhir surat Al-Fatihah terdapat huruf tebal syirat, ra, ta, ghin, dhad. Ini semuanya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Makanya perlu latihan. Bacaan yang barusan pakai shad, sekarang pakai sin. Pakai shad dulu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, dua harokat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Shiratal ladzina dua-duanya alaihimu. Ini kebanyakan cuma satu, yang pertama, yang keduanya dilewat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal
Ya. Sekarang alaihimu tapi pakai sin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal Sekarang masuk ke ismam lagi. Zirat dan alaihim dibaca alaihum. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ziratal ladzina ya, masih wajar kalau memang campuran barusan. Ada yang alaihum, alaihim, ada juga yang alaihim, biarin aja. Iya, mau baca alaihim, yang lain alaihum, jadi dirubah alaihim. Nah itu 7 qiraat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semuanya 7 qiraat sepakat, gak ada perbedaan. Nanti kalau qiraat 10 ada. Ya. Yaqub mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu qiraat Yaqub. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'una. Tetapi lanjutannya yuhafizun, enggak yuhafizuna, enggak. Ada aturan. Kemudian bacaan surat juga ada perbedaan untuk qiraat asyrah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, 7 qiraat semuanya sama. Siapa yang 7 itu? Nafi'. Nafi' itu imam Masjid Nabawi, 60 tahun jadi imam. Kemudian siapa lagi? Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir imam Masjidil Haram, imam Mekah. Yang tadi membaca pakai sin itu adalah Ibnu Katsir. Kemudian siapa lagi yang barusan? Nafi, kedua Ibnu Katsir, ketiga Abu Amrin. Abu Amrin antara lain yang membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu dari Abu Amrin. Abu Amrin adalah orang Irak, ya. Kemudian Ibnu Amir tadi sama dengan Hafaz. Lalu Asim. Nah, Asim itu yang dipelajari oleh masyarakat umumnya di Indonesia. Qiraat Asim dengan 2 riwayat, Hafaz dan Syu'bah. Dan yang biasa dipakai adalah riwayat Hafaz dari Asim. Termasuk yang digunakan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi oleh semua imam. Itu mungkin SOP-nya begitu. Harus 1 riwayat saja. Riwayat Hafaz dari Asim. Dan para imam di Masjidil Haram itu rata-rata menguasai ilmu qiraat. Antara lain Syekh Adil Al-Kalbani, imam Masjidil Haram, ketika dia jadi imam di masjid-masjid yang lain, dia ganti-ganti riwayatnya. Umpamanya, dilihat aja nanti kalau umpamanya ada kesempatan ya melihat di YouTube itu Adil Kalbani, tapi sekarang sudah tidak jadi imam lagi. Mungkin sudah habis kontrakannya. Yang tetap abadi mah itu tuh Syekh Sudes itu mah. Sejak saya kenal, mendengar Syekh Sudes, waktu saya pertama kali ke Masjidil Haram adalah tahun 84, belum pada lahir lah semuanya kali.
Saya pertama kali tahun 1984 itu Syekh Sudes sudah jadi imam. Dan sampai sekarang beliau adalah sebagai Rais Al-A'immah, Rais A'immatil Haramain. Dia ketuanya semua imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi Syekh Sudes tidak termasuk yang dikenal menguasai ilmu qiraat, tidak. Tapi kalau Syekh Hudzaifi ada MP3-nya dia, riwayat Warash dan riwayat Qalun. Itu Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi. Nah, SOP-nya adalah riwayat hafaz, ya riwayat hafaz semuanya. Karena kalau ganti-ganti bisa bingung jamaah. Walaupun di antara jamaah mungkin ada yang asing ketika ke Masjidil Haram. Antara lain orang Tunis, Aljazair, Maghribi atau Maroko, di sana lebih banyak menggunakan riwayat Warash. Seperti apa riwayat Warash? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu riwayat Warash. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Itu riwayat Warash. Itu Aljazair, Tunis dan Maghribi. Kalau Somal, guru saya ilmu qiraat orang Somal, sekarang punya 2 paspor, dia kebangsaan Somal dan kebangsaan Qatar. Dia sekarang di Qatar. Di Qatar atau di Somal itu semua qiraat dipelajari masyarakat sana. Di mana lagi yang sangat familiar semua qiraat? Di Sudan. Kalau nanti sesekali antum jadi imam di Sudan, silakan mau pakai riwayat apa aja. Jamaahnya nggak asing. Itu di Sudan itu. Nah, saya lanjutkan. Tadi baru sampai siapa? Asim ya. Itu yang kelima Asim. Keenam Hamzah. Nah, tadi bacaan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dari Hamzah. Dan terakhir Al-Kisai yang ketujuh. Al-Kisai dalam surat Al-Fatihah tidak ada perbedaan dengan Hafaz, dengan Asim. Bahkan hanya Al-Kisai dan Asim yang membaca Maliki. Yang lain Maliki. Al-Syatibi menyebutkan wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Bacaan maliki dengan bacaan panjang maknya adalah dibaca oleh Al-Kisai dan Asim, yang dikasih rumus rawihi. Itu adalah gambaran tentang Al-Kisai, dan nasirun nun adalah Asim. Nanti dikenal lah insyaallah, kita mempelajari ilmu qiraat ada nazamnya ya. Ya, itu perkenalan saja dengan Quran. Muncul pertanyaan mungkinnya sekarang belum. Itu kalau dibaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, maknanya gimana? Ya. Satu qiraat dengan qiraat yang lain, bila beda maknanya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bila tidak beda maknanya, membuktikan bahwa Al-Quran diturunkan untuk semua masyarakat sedunia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu tidak berubah maknanya. As-sirat, as-sirat, az-zirat sama artinya. Alaihim, alaihimu, alaihum sama artinya. Kenapa dikasih bacaan banyak? Atas permintaan Rasul. Disampaikan Jibril kepada Allah. Ketika Jibril membacakan kepada Rasul bacaan Al-Quran, sudah selesai semuanya, Jibril berkata, innallaha ya'muruk an taqra'a ummatuka ala harfin, an taqra'a ummatuka al-Qur'ana ala harfin. Faraja'tuhu
falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jibril mengatakan, bacakan Al-Quran kepada umatmu seperti ini. Rasul bersabda, real, gak gitu dong. Maksudnya gimana? Iya, umatku kan macam-macam. Ada orang Padang, ada orang Palembang, ada orang Riau, masih dekatan itu. Tapi kalau dengan Madura, dengan Aceh, dengan Bandung, itu banyak ditemukan perbedaan. Itu baru se-Indonesia. Bagaimana dengan Nigeria, bagaimana dengan Sydney, oh banyak sekali. Kalau cuma satu cara membaca, aku nggak yakin mampu mengajarkan kepada mereka. Sampaikan kepada Allah permohonan ada bacaan yang lain yang bisa diikuti oleh semua masyarakat dunia. Untuk keringanan membaca. Demikian pula untuk keringanan memahami. Untuk orang Arab, mungkin akan terasa oleh Arab mengatakan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Oh, terasa lah maknanya. Maliki apa, Maliki apa. Dan maknanya memang ada dua. Ada makna Malik dan ada makna Malik. Kalau gitu bacakan aja dua-duanya. Udah dibacakan dua-duanya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tapi untuk as-sirat, as-sirat, az-zirat sama. Alaihim, alaihim, alaihum sama. Tapi untuk keringanan maka diturunkan semua bacaan itu. Apa sih susahnya? Baca alaihum. Buat kita sama aja alaihim, alaihum. Buat sebahagian orang Arab, aduh alaihum, maunya alaihim. Gak apa-apa alaihim. Asalnya hum kan? Coba yang belajar nahu, belajar sorob, huwa, huma, hum. Pernah? Huwa, huma, him. Enggak kan? Jadi asal itu hum. Asal itu alaihum, ilaihum, ladaihum. Nah, qiraat Hamzah, ilaihum, ladaihum, alaihum. Yang lain, ilaihim, alaihim, ladaihim. Boleh. Ada lagi yang berpengaruh bagi makna? Oh, banyak. Umpamanya, walaqad adalla minkum jibillan katsira, jublan katsira, jubulan katsira, jubulan katsira. Ada 4. Jublan, jubulan, jibillan, jubullan. Masing-masing punya makna. Dan sudah saya tulis dalam buku Tafsir 10 Qiraat Surat Yasin. Itulah tentang qiraat. Di sini insya Allah sedikit demi sedikit dipelajari. Bukan cuma sekedar mengenal seperti apa yang dimaksud dengan qiraat sab'ah atau qiraat 7. Tidak sampai di situ. Tapi dilanjutkan apa makna di balik perbedaan qiraat yang jelas-jelas berpengaruh bagi makna. Umpamanya Maliki dengan Maliki, jubulan, 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 jibilan. Atau yang lebih jelas lagi, i'rab. Bagi yang sudah belajar nahu, dikenal dengan mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul. Fatalaqa Adamu, ya Adamu kan? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qiraat Asim, riwayat Hafaz seperti itu. Untuk Ibnu Katsir, fatalaqa Adama min rabbihi kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adama kalimatun fataba alaihi innahu, hi-nya panjang. Untuk Ibnu Katsir, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Itu dalam 7 qiraat. Insyaallah sedikit demi sedikit. Dan ini termasuk yang wallahu alam di tempat yang lain sudah ada apa belum. Saya belum menemukan ada kajian pengaruh perbedaan qiraat terhadap makna. Baru di mana ada? Baru di Maqdis. Saya belum menemukan tempat yang lain. Dan sudah saya tulis bukunya. Ada berapa? Berapa jilid, Kang Lutfi? Ya, dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf sudah 8 jilid. Lanjutkan surat Yasin. Lanjutkan surat Al-Kautsar, baru itu yang sudah terbit. Al-Muluk belum terbit, Al-Fil belum, Ad-Duha belum. Tapi sudah siap diterbitkan. Nunggu dana. Belum datang-datang juga Kang dana ini enggak masalah. Ya. Ya, itu sudah saya bahas sesuai dengan kemampuan. Dan yang sekarang sedang saya tulis, ini bocoran aja ya. Tadi sudah dibahas di Masjid Baitul Mukmin. Saya sholat subuh di luar. Ya, kalau ikhwan akhwat jarang lihat saya subuh di sini, saya sering di luar ya. Terutama kalau Sabtu Ahad di luar semuanya. Rabu kadang di luar, Kamis kadang di luar. Demikian juga Jumat. Tadi saya bahas di Masjid Baitul Mukmin, temanya adalah pembaharuan makna bid'ah. Sekilas saja ya. Masih ada waktu nih, sedikit lagi deh. Karena di sini sebagaimana kemarin saya sampaikan adalah tempat pertemuan para ahli Al-Quran dengan latar belakang organisasi yang beda-beda. Sudah jadi ahli Al-Quran, Persis yang Qurani, NU yang Qurani, Muhammadiyah yang Qurani, Salafi yang Qurani, Hizbut Tahrir yang Qurani, bertemu dalam Quran di sini. Perbedaan gak apa-apa, bawa sini perbedaan. Ada orang berkata, jangan bawa-bawa perbedaan ke sini. Satu, di sini Islam saja. Itu perbedaan baru itu. Itu Islam saja. Ya, ada orang yang berkata begitu. Di sini alirannya apa? Di sini Islam. Memang yang lain tidak Islam. Saya dulu waktu baru datang ditanya, Ustaz Persis NU Muhammadiyah. Saya jawab, Persis NU Muhammadiyah saudara saya semuanya. Udah gitu aja. Jadi kita bersaudara dengan semuanya. Qurannya sama kok. Hadisnya sama. Yang berbeda cara memahami. Dan itu sudah ada sejarahnya perbedaan itu. Tadi saya bahas tentang bid'ah. Rasul bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Apa bid'ah? Tidak ada contoh, itu bid'ah. Orang berkata, al bid'atu kullu syai'in yahdutsu min ghairi ayataqaddama lahu nadhiruh. Segala sesuatu yang terjadi tanpa ada yang mendahului, jadi dia awal, dia menciptakan baru, itulah bid'ah namanya. Makanya ada bid'ah jadi sunnah, ada sunnah jadi bid'ahnya. Nah, kemudian Umar bin Khattab memahami sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Kata dhalalah, ini anggapan saya hanya berlandaskan pernyataan Umar bin Khattab. Kata dhalalah dipahami oleh Umar bin Khattab tidak selalu bermakna negatif. Tidak bermakna sesat, celaka, masuk neraka. Enggak. Buktinya apa? Umar bin Khattab ketika bulan Ramadan ini sudah wafat Rasul. Abu Bakar sudah wafat. Umar sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah yang kedua. Lihat di masjid malam Ramadan, sholat, banyak imam. Sana satu imam situ, satu imam di situ sendiri, di sini sendiri. Ada yang baca Al-Kahfi, Al-Baqarah, macam-macam, rame di masjid. Umar masuk bersama seseorang namanya Abdurrahman.
cerita Abdurrahman. Ketika Umar melihat begitu banyak ramai di sana, beliau berkata, "Inni ara lau jama'tuhum ala qari'in wahid lakana amsal." Aku memandang, aku berpikiran sekiranya mereka tidak ramai begini, sudah satu imam saja akan lebih baik nih. Maka Umar langsung mengumumkan kepada yang sedang kumpul sholat itu, satu imam saja. Ubay bin Ka'ab, kamu jadi imam ya? Siap. Kenapa Ubay bin Ka'ab? Karena Ubay bin Ka'ab sudah mendapatkan gelar dari Rasul, aqra'uhum li kitabillah. Paling ahli di bidang qiraat Ubay bin Ka'ab. Umar mengangkat Ubay bin Ka'ab jadi imam. Sejak itu di masjid satu imam. Hari berikutnya, kata perawi, aku datang lagi dengan Umar ke sana. Nah, satu imam. Setiap malam satu imam terus ramai. Dan berlangsung salat malam Ramadan sejak awal malam. Ada yang tidur, ada yang terus salat. Lalu Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Ini bid'ah yang nikmat. Kalimat ni'mah itu sanjungan, itu pujian. Bukan sekedar nilai baik. Tapi ni'mah itu mengandung sanjungan. Ni'mal maula wa ni'man nasir, kan gitu. Berarti Umar bin Khattab memandang disatukan sholat berjamaah pada bulan Ramadan setiap malam itu tidak dicontohkan Rasul. Sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul bid'ah namanya. Tapi tidak bid'ah dolalah. Justru ni'mal bid'ah. Sudah mengalami pembaharuan makna ya. Asalnya kullu bid'atin dolalah dipahami oleh Umar bin Khattab. Arti dolalah jangan mutlak. Saya pun ketika menemukan kata kullu bid'atin dolalah, ya sesuatu yang baru pastilah mengalami dolalah. Cuma ada dolalah sampai terbawa ke akhirat. Ada dolalah cuma di perasaan, dolalah di pemikiran, tidak sampai dolalah ke dalam keyakinan. Siapa itu yang pernah mengalami dolalah cuma perasaan? Rasulullah. Rasulullah pernah dolalah, bukan sekedar dolalah. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, kata dhallan itu kata sifat. Bukan sekali, dua kali, lama Rasulullah tenggelam dalam dolalah. Dan justru dengan dolalahnya Rasul, Allah turunkan Al-Quran, hidayah untuk semua umat manusia. Proses turunnya Al-Quran dialami oleh Rasul melalui dolalah terlebih dahulu. Tapi dolalahnya Rasul bukan menyembah berhala, bukan musyrik, bukan mabok, tetapi bimbang, gelisah, bingung menghadapi umat yang berantem kerjaannya. Di sana mabok, di situ zina, di situ merampok, di situ perang. Berat Rasulullah. Sampai beliau sering meninggalkan rumah, berangkat ke Jabal Nur, Gua Hira. Di situ beliau mencari jalan agar tidak dolalah. Makanya Umar bin Khattab memahami kullu bid'atin dolalah. Dolalah itu tidak selalu berkaitan dengan masalah yang negatif atau kecelakaan. Dan saya pun sering dolalah selang nulis ini. Bingung, mana ini dolalah ya. Tapi dolalahnya cuma dolalah di pikiran. Tidak sampai dolalah dalam akidah. Justru dengan dolalah pikiran termotivasi untuk menghadap kepada Allah. Pernah saya pas saat nulis buku pertama, jilid pertama. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Kalimat dolalah kan tulisannya begini. Tidak ada alifnya tuh. Enggak. Kalimat dolalah dalam Al-Quran. Kemudian ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tijaratuhum. Udah begini. Jimnya pakai tanda panjang, alif kecil. Tulisan tijaratuhum begini. Saya berpikir, ini apa maknanya? Kenapa tulisan tijaratuhum enggak pakai alif? Ad-dolalah enggak pakai alif. 3 hari saya berpikir. Ini ceritanya pengalaman nih.
Hari kedua belum menemukan. Udah mohon kepada Allah petunjuk, apa nih saya ingin menulis. Sebab tidak mungkin tulisan tijaratum terpelihara tanpa alif kalau tidak punya makna. Kalau razaqnahum sudah saya temukan, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqunna, tidak pakai alif, waktu itu sudah ditemukan. Cuma pas sampai kepada tijaratum dolarata apa gitu. Ya, hari ketiga baru saya mudah-mudahan taufik dari Allah. Karena nyari-nyari gak ada yang menjelaskan. Maka sudah saya tulis, ada apa di balik tijaratum tidak pakai alif. Bahkan nanti silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 25. Di situ ada 6 kata yang bacaannya tidak sesuai tulisan atau tulisannya tidak sesuai dengan bacaan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ha tidak pakai alif. Anna lahum jannat tidak pakai alif. Tajri min tahtihal anhar. Al-anhar juga tidak pakai alif. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Sya juga tidak pakai alif. Walahum fiha azwaj. Azwaj juga tidak pakai alif. Azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Khalidun juga tidak pakai alif. Ada apa di balik itu semuanya? Harus dipelajari oleh kita semuanya. Itu ulumul Quran. Semuanya ulumul Quran. Makanya ada, kalau nggak salah, Imam, dulu lupa lagi namanya. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran 4 jilid, di situ ulumul Quran berapa bab, berapa banyak ulumul Quran. Ulumul Quran jumlahnya sejumlah huruf dalam Al-Quran. Ya. Ulumul Quran sejumlah huruf dalam Al-Quran. Bukan dalam kalafaz Al-Quran. Se-Quran berapa huruf semuanya dari mulai bismillah sampai minal jinnati wan nas. Masing-masing punya ilmu tersendiri. Saya baru menemukan ilmu baru dari Syekh Ahmad Samir kemarin. Al-aslu, ya, fil Qur'ani wal waslu. Asalnya Quran dari awal sampai itu adalah wasal. Kata dia begitu. Berhenti karena kehabisan nafasnya. Kalau mau baca satu nafas, silahkan. Baca Al-Fatihah jadi mau satu nafas. Cuma kasihan makmum. Makmum yang ngos-ngosan. Apabila imam umpamanya membaca satu nafas surat Al-Fatihah, ya makmum yang bingung. Nah, kemudian ada makna boleh di sini berhenti, silahkan. Di sini boleh, di sini dibolehkan. Kan ada dibolehkan mujawaz, ada boleh jaiz, ada utama al-waqfu aula, ada utama wasal al-waslu aula. Ya. Ada shad lam, ada qaf lam, kan gitu. Itu adalah kalimat juga bukan perintah. Tapi ada yang memang perlu berhenti. Kalau banyak berhenti, di sini harus berhenti. Itu dalam rangka menjaga makna. Jangan sembarang di sini wasol, di situ berhenti. Ah, itu yang tidak boleh. Seperti pernah di kemarin disebutkan dzu mirratin fastawa, itu salah. Dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Apalagi tadi? Oh iya. Hadis yang kita gali, alif la aqul alif lam mim walakin alif lam mim harfun wa lam harf wa mim harf. Itu penjelasan Rasulullah dengan alif lam mim merupakan kata alif lam mim dikenal sebelum Al-Quran turun. Gak ada yang menyebut bahwa ini adalah lam alif mim. Sudah, kalau ada tulisan seperti ini bacaannya apa? Alam, ilama, ulima, alima.
Nggak ada alif lam mim. Sebelum Rasulullah membacakan Al-Quran, nggak pernah ada yang membaca alif lam mim. Makanya ketika dibaca alif lam mim, orang-orang Arab tercengang. Hah, apaan nih? Kan perhatian, serius. Ada apa nih? Setelahnya Rasul membaca alif lam mim, dzalikal kitab. Itulah kitab. Alif lam mim ra. Surat apa tuh? Al-A'raf. Lanjutannya apa? Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh. Alif lam ra kitabun fussilat. Alif lam ra tilka ayatul kitab. Kemudian Qaf wal Quran, Yasin wal Quran. Ternyata surat-surat yang diawali dengan bacaan huruf-huruf terputus muqata'ah itu dilanjutkan dengan pembahasan mukjizat Al-Quran. Ya. Ada yang tidak langsung memang, tapi tetap mukjizat Al-Quran. Dari mulai Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitab. Surat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab. Surat Hud, alif lam ra kitabun uhkimat. Surat Yusuf, alif lam, apa surat Yusuf? Alif lam mim ra kan? Kemudian tilka ayatul kitab. Surat Ibrahim, alif lam ra. Al-A'raf, alif lam sad, alif lam mim sad. Kemudian kaf ya tadi dzikru rahmati rabbik. Yang tidak langsung pemanya surat Al-Ankabut. Alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayyaqlu. Ahasiban nas, di situ pembahasan tentang masalah ujian dulu. Tapi di dalam surat Al-Ankabut ada mukjizat Al-Quran yang membuat kita, kalau kita perhatikan, tercengang. Apa itu? Tentang Al-Ankabut. Ankabut apa? Labah-labah ya. Dalam surat Al-Ankabut ada penjelasan tentang labah-labah. Pernah memperhatikan labah-labah sedang bikin sarang, bikin rumah? Saya dulu waktu kecil sering gitu. Lihat gitu. Ih pinter gitu kan. Nah, ini pemainnya tiang. Ini tiang. Labah-labah naik sini. Mau bikin rumah sini. Caranya gimana? Itu pakai teknologi itu. Dia kan nggak bisa terbang kan? Labah-labah kan nggak bisa terbang. Tapi dia sudah bawa bahan dari sini. Bawa bahan untuk bikin sarang. Nah dia di sini siap-siap untuk melemparkan bahan supaya nyampe ke sini. Bikin pondasi. Bikin pondasi dulu kan. Nah agar ada pondasi sampai sini, dia di sini siap-siap melemparkan bahan yang bisa nyampe ke sini sehingga ada pondasi. Kapan dia lemparkan? Tunggu ada angin yang seukuran bisa sampai ke sini. Ya, kekuatan angin. Ya. So, kalau terlalu cepat nggak nyampe. Kalau umpamanya lambat nggak nyampe juga. Kalau terlalu cepat mungkin lewat. Maka diukur dia, ini cocok nih. Ini sekian kilometer per jam nih. Nah, kalau umpamanya dia angin nyampe sini, dia lemparkan ke sini. Maka langsung nyampailah ke sini. Kalau sudah ada pondasi di sini, mulailah dia jalan di sini. Tempelkan sini, jalan lagi ke sini, tempelkan sini, akhirnya langsung. Sudah, dia bisa. Itu labah-labah. Dengan teknologi yang sangat canggih. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut.
Lau kanu ya'lamun. Selemah-lemah rumah, rumah labah-labah. Rumah labah paling lemah. Selemah-lemah rumah adalah rumah labah-labah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga keselamatan Rasul dan Abu Bakar dengan rumah labah-labah. Di dalam jiwa, di dalam gua Thur. Itulah kuasa Allah. Makanya surat Al-Ankabut itu di awal dengan alif lam mim dan menerangkan mukjizat Al-Quran juga. Indahlah kalau sudah hidup bersama Al-Quran itu nikmat sekali. Yang lain-lain itu kecil gitu. Sederhana yang lain-lain. Kalau sudah hidup bersama Al-Quran, kenikmatan yang patut kita syukuri. InsyaAllah antum semuanya semoga termasuk yang disebut dengan Ahlul Quran wa khassatuhu. Rasul bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari golongan umat manusia. Rasul ditanya siapa itu? Maka Rasul menjawab, Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk sementara itu saja dulu. Ada waktu lah kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih? Dari Dr. Amir? Ah iya. Ini Dr. Amir. Waalaikumsalam ya. Ustaz Amiruddin dulu di sini. Duduk di sini dulu. Waktu beliau masih kuliah di UPI. Sering ke sini. Ya gimana? Sehingga Nabi Muhammad meminta malaikat Jibril untuk dimudahkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Sehingga ada perbedaan-perbedaan dalam membaca. Kemudian pertanyaannya, yang dibawa oleh malaikat Jibril itu termaksud qiraat yang mana Ustaz dari yang beberapa tadi? Kemudian pertanyaan kedua, ketika saya membaca Al-Quran jarang menemukan huruf alif yang sukun atau mungkin gak ada itu Ustaz. Itu kenapa bisa Ustaz? Yang gitu. Terima kasih. Dalam Al-Quran ditegaskan ya. Surat فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Rasulullah ketika sudah mendapatkan Al-Quran, beliau berulang-ulang menghafal, mengingat. Maka turun Al-Quran, gak usah capek-capek kamu mengulang-ulang, mengingat-ingat. Tentunya kalau cuma sekedar bacaan kalimat, ya sekarang juga banyak orang yang sekali dengar hal langsung hafalnya, apalagi Rasul. Berarti Rasul juga sampai beliau khawatir hilang karena banyak bacaan. Dan bacaan yang diajarkan Rasul kepada para sahabat itu yang diajarkan Jibril. Dan sekarang yang disebut dengan ilmu qiraat itu bagian dari yang diajarkan Rasul kepada sahabat. Yang disebut dengan qiraat sab'ah, qiraat asyra itu bagian. Masihkah ada bacaan-bacaan yang lain? Jelas. Cuma memang yang diriwayatkan dengan mutawatir 10. Dari 10 qiraat ada 20 riwayat. Dari 20 riwayat ada tariqah syatibiyah, ada tariqah jazariyah. Menjadi 40-nya. Untuk tariqah jazariyah saja banyak madhabnya. Untuk tariqah syatibiyah banyak madhabnya. Sampai disebut ada tariqah, ada madhab. Sehingga keseluruhan secara dihitung-hitung oleh para ulama, cara membaca Al-Quran itu kalau dipraktikkan oleh para ahli bisa mencapai 980 tariqah. Luar biasa ya. Umpamanya ya.
Saya membaca umpamanya, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu riwayat Hafaz tariqah Jazariyah. Riwayat Hafaz tariqah Syatibi, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Harus 4 harokat. Dan untuk Al-Jazari ada 2, ada 4, ada 6. Itu beda-beda tariqahnya lagi itu. Kemudian untuk riwayat Qurash, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Waras pertama. Waras kedua, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bedanya apa? Yang tadi wa atharahum, yang kedua wa atharahum. Masih Warash, Inna nahnu nuhyil mauta, al-mauta bukan mauta, bukan maute juga. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. 4 harokat A-nya. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Syai' 4 atau 6. Semuanya dipakai berapa kali coba? Dari wa atahum al-mauta, atharahum yang 2, atharahum yang 4, atharahum yang 6. Itu sambungannya beda-beda kesananya itu. Kalau wa atharahum 2 harokat A-nya, kesananya adalah al-mauta. Kalau al-mauta atharahum atau 6. Kalau al-mauta A-nya 4 atau 6. Syai' ada 4, ada 6. Silahkan jumlahkan. Untuk riwayat Warash saja sudah berapa tuh? Makanya sampai 980 tariqah. Luar biasa. Itu dari mana? Semua dari Rasul. Wah, gimana Rasulullah ngajarinnya pada sahabat? Yang repot sahabat, bukan Rasul. Makanya ketika Hakam bin Hisham membaca surat Al-Furqan, Hisham bin Hakam membaca surat Al-Furqan, kedengar oleh Umar bin Khattab. Umar sudah mendapatkan surat Al-Furqan dari Rasulullah. Mendengar dia membaca, aneh nih orang baca nih. Gak begini aku dengar dari Rasulullah. Maka Umar hampir bertindak. Karena Umar itu kan paling tegas kalau urusan membela hak. Rasul menegaskan, asyadduhum fi dinillah Umar. Orang yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar. Kata Umar waktu itu, aku hampir mukul dia. Ini main-main baca Quran. Nah, akidah nih kan gitu ya. Tapi kata Umar, fatasabbartu ali. Aku tahan diri. Tidak langsung bertindak. Tunggu sampai dia selesai. Setelahnya selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Pas ada sorban di bahunya, langsung dililitkan sorbannya. Pas Hisham bin Hakam melihat, loh, Umar tinggi besar, siapa yang berani ngelawan dia? Cuma diam. Kata Umar, siapa yang ngajarin kamu baca Quran kayak begitu? Rasul. Enggak begitu Rasul ngajarin aku. Ya tapi aku dari mana begini dari Rasulullah. Enggak. Ayo kita pergi. Dibawa oleh Umar, dituntut kayak nuntun domanya. Masih terlilit sorbannya itu dibawa ke Umar. Sampai di hadapan Umar, sampai di hadapan Rasul. Mungkin Rasul bersabda, Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, sami'tu hadza. Aku mendengar ini nih, membaca tidak seperti yang kau bacakan padaku. Kata Rasulullah, baca. Maka Hisham bin Hakam membaca surat Al-Furqan dari awal sampai akhir. Rasulullah kelihatan menikmati. Umar bingung. Lah, Rasul enggak kaget, aku yang kaget, gimana ini?
Selesai dia membaca. Kata Rasul, hakadza unzilat. Emang begini diturunkan. Umar semakin kaget. Lah, kalau aku jadi gimana nih? Apa aku salah dengar nih? Enggak begitu aku dengar. Rasul tidak membiarkan Umar gelisah. Iqra ya Umar. Tadi Iqra ya Hisham, sekarang Iqra ya Umar. Umar pun membaca sampai selesai. Rasul bersabda, hakadza unzilat. Emang begini diturunkan. Sejak zaman Rasul masih hidup, sempat terjadi di kalangan para sahabat kebingungan. Tapi dijelaskan Rasulullah, inilah dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Bahkan Ubay bin Ka'ab yang kemudian menjadi aqra'uhum, menjadi ahli, paling ahli. Ubay pernah mengalami yang sama. Dia sedang di masjid, datang seseorang membaca Al-Quran, kaget, kok gini bacaannya. Datang lagi satu lagi, kok gini bacaannya. Dia juga sudah menerima, berbeda dari dua orang tadi. Semuanya mereka mendengar dari Rasulullah. Maka Ubay langsung nanya, siapa ngajar kamu? Rasul. Enggak. Kamu? Rasul. Enggak. Ayo berangkat ke Rasulullah. Berangkat, dibawa dua-duanya ke Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah, Ubay cerita, ini membaca aneh, ini beda lagi. Dan aku tidak seperti itu, menerima dari engkau. Rasul nyuruh seorang demi seorang. Baca kamu, baca. Yang satu baca. Kata Rasulullah, hakadza unzilat. Emang begini turunkan. Ubay bin Ka'ab kelihatan bingung. Sampai oleh Rasulullah dia tepuk dadanya, disentuh dadanya. Pas Rasulullah menyentuh dadaku, aduh rasanya aku malu, takut, wah penuh sampai basah keringat. Sampai dia cerita, rasanya aku disentuh oleh Allah langsung. Dia cerita, sewaktu aku mendengar Rasul bersabda ini benar, ini benar, ini benar. Waktu itu keraguan muncul. Lebih ragu dibanding dengan sebelum aku membaca 2 kalimat syahadat. Tapi setelahnya Rasul menegaskan, Jibril membacakan kepadaku, Nuzil Al-Quran ala 7 ahruf. Al-Quran turunkan dengan 7 huruf. Ayyama qara'u faqad asabu. Yang mana saja yang dipilih benar semuanya. Dan yang dimaksud dengan 7 jangan dipahami angka 7 yang biasa kita pahami. 5 tambah 2, 6 tambah 1 ya. 7 itu bermakna banyak. Kalau orang Sumedang tuh, waduh celaka 12, memang 12 kali celaka? Enggak kan? Waduh setengah mati. Berarti tinggal setengah laginya. Enggak begitu. Angka 7 itu menunjukkan banyak. Seperti sab'a samawat, 7 langit. Atau dalam surat Al-Baqarah, kamathali apa? Mathul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. 7 sunbulah. Itu 7 itu memiliki makna banyak. Termasuk tafarraqat al-yahud ila wahidatin wa sab'ina millah. Yahudi terpecah menjadi 71, ya Nasrani 72, umatku 73. Itu kalau angka beneran 73 umat Nabi Muhammad, di Bandung aja udah lebih 73. Gimana se-Jawa Barat, se-Jawa, se-Indonesia, sedunia? Oh, banyak golongan umat. Maka yang maksudnya 71, 72, 73 itu zaman Yahudi udah banyak golongan. Datang Nasrani tambah lagi. Umatku lebih tambah lagi. Karena memang umatnya lebih banyak. Angka 7 termasuk 7 huruf Al-Quran itu artinya banyak. Makanya tadi sampai 980 tariqah. Itu semuanya dari Rasulullah SAW. Makanya orang kalau sudah berbicara, kita itu sudah Quran, sunnah segala-galanya. Jangan bilang begitu. Siapa sih yang menguasai Quran? Untuk bacaannya saja nggak ada yang menguasai, apalagi maknanya. Ya. Makanya kita belajar saja, insya Allah lah, secara bertahap. Baik, masih ada yang mau nanya lagi atau cukupan aja deh? Saya capek. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.